Wah, ini dia gate kita. Siap. Mantap, alhamdulillah, baik Mas. Piramid menuju resmi kawan. Kalau aku kan habis drop terus tak naikin ke Panderman. Pak Kabon ini beda. Drop naikin piramid. Percaya nggak percaya kita harus menghargai. Lanjut aja. Tapi wow, luar biasa di sini teman-teman. Mau tidur anginnya kenceng sekali. Wow. Waktu itu kan bawa tamu Mas, jadi kita diem di dalam tenda. Ya ada suara-suara. Ting tamu nggak kerungu. Tapi lambat laun tengah malam si tamu bangunin saya. Bangun. Di luar ada suara apa? Kapan mulai tadi? Gue kan. Hai teman-teman, selamat sore. Kembali lagi di channel Cito Adventure Madiun. Oke, berhubung tidak ada musik di bus ini, jadi saya mau pembukaan di bus saja ya. Ya, ini saya mau mendaki ke Gunung Piramid Bondowoso, gunung paling ekstrim di Pulau Jawa. Mantap. Akhirnya keturutan teman-teman, aku mendaki ke Gunung Piramid karena ini salah satu trip saya yang udah dari dulu banget pengen tak coba, karena dari segi ekstrim dan menguji mentalnya itu yang tak cari. Dan seperti biasa untuk di awal aku naik bus andalan yaitu bus Mila yang tujuan Banyuwangi, cuma untuk kali ini aku lewat yang Situbondo, dia lewat jalur utara teman-teman. Nah, ini kebalikan waktu saya sama Marga Cijantung kemarin, itu kebalikan dari bus ini ya. Kalau kemarin aku lewat yang Jember, cuma yang ini lewat Situbondo, jadi aku kebalik. Harusnya kemarin itu saya naik yang ini naik yang kemarin. Jadi aku tetap ini nanti transitnya ke Probolinggo lagi. Sulit. Dan infonya yang Jember itu ternyata habis ini tadi. Ya udah, akhirnya aku ke Probolinggo lagi dong. Itu aja lah. belum dapat yang enak. Cuma aku udah dapat info pasti sih untuk bus ini, untuk jurusan ke khususnya lewat utara sama jalur selatan ya, anggap aja itu ya, Jember atau via Situbondo. Karena kalau yang lewat Situbondo ini enak ya, kalau teman-teman ke Argopuro itu bisa langsung ke terminal Besuki. Dari Besuki tinggal ngecek ke base camp. Enak teman-teman. Harganya kalau ke Besuki itu sekitar, kalau ini Probolinggo segitu ya, paling 120-an Pak. Itu sampai ke Besuki. Jadi itu teman-teman tipsnya kalau pengen naik Gunung Argopuro atau Gunung Raung via jalur bus, itu rekomennya naik ini, cuma yang lewat Situbondo. Mungkin gitu aja pembukaannya, langsung aja kita skip ke nanti kalau ada momen aku ngerekam lagi. Ini masih perjalanan ke Nganjuk, dan ini tadi aku berangkat sekitar 4:30 ya, ini sudah 5:30. Oke, mungkin gitu aja. Dadah. Kita keluar tol dulu, masuk ke terminal Nganjuk. Terminal Nganjuk adalah terminal terakhir untuk menaikkan penumpang. Selebihnya ke timur, nggak tahu nyari apa enggak. Infonya sih enggak, infonya cuma nurunin. Terminal Nganjuk Ladang. Oh, kita ngepom dulu ya. Ini nanti mampir ke Bubur Terminal Surabaya. Kalau yang lewat
Oke. Oke teman-teman, ini ada di Probolinggo ya. Mau nungguin bus Mila lagi, transit kita. Dan aku mau nyari ATM dulu, mumpung masih setengah jam. Biasaan buruk Rek. Nggak bawa, nggak ngambil uang cash dulu. Mumpung masih setengah jam, aman. Kita ke Alfamart dulu. Benernya aku salah ambil bus ya. Harusnya aku langsung ngambil ke Jember, tapi ini enggak. Jadi agak muter-muter. Alfamartnya juga mau tutup ya. Untung. Oke, skip dulu. Sampai di terminal Tawang Alun, Jember. Ya, ini saya masih nungguin bus yang ke arah Bondowoso. Katanya itu pagi, jam 10. Jam 10 subuh. Dan ini jam 1. Tadi aku nyampe sebelum jam 1 sih. Cuma ya udahlah. Soalnya ya janjiannya juga malam, pagi. Aku tiduran di sini dulu. Oke, mantap. Kondisinya diperbaiki yo terminalnya, jadi kurang terawat kelihatannya. Udah mau tutup. Ada? Kopi. Oh, mie. Kopi pada. Kopi. Kopi pada. Salah turun naik. Salah turun terminal, harusnya terminal di Arjasa. Itu ada bus langsung ke Bondowoso. Nah, sedangkan dari sini Tawang Alun itu harus naik bus Damri dan startnya nanti jam 8 pagi. Ini masih jam 3. Akhirnya aku tidur di sini. Ngemper teman-teman. Oke, aku mau istirahat dulu karena ya ini pagi ini aku langsung naik sekitar jam 2 lah, nanti naik terus camp, terus tuh sesuknya summit. Pokoknya kayak aku ada bahan ngolas untuk perjalanan kali ini. Konyol, selalu ada aja pokoknya. Temen, belum tidur ya. Aku mau ngasih tahu kalau ini tadi itu aku hampir nggak dapat bus Damri. Di aplikasi itu tinggal 1 kursi men. Untung masnya yang dari Purwodadi itu ngomongin ke saya, mas harus online. Nggak tahu aku. Astaga, arahnya ke Ijen, tapi aku turun ke Bondowoso. Sebenarnya kalau aku turun di terminal sebelahnya itu ada aja sih jam segini. Sampai gas. Jadi yang numpak itu yang naik itu kebanyakan yang ke Ijen, terus ke Ranti gitu ya. Banyak pendaki. Makanan khasnya apa mas? Apa? Jember itu makanan khasnya apa? Apanya guys? Makanan khas Suwar-suwir. 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 Alun-alun Jember mas. Oh ini mas besarnya. Alun-alun. DFC apa DFC? Direnov.
Oke teman-teman, sampai di ini di daerah Nangkaan ya, pertigaan Nangkaan. Saya disuruh nunggu di sini, nanti dijemput. Aku tadi gak sempat ngesut panjang ya untuk perjalanan kesininya itu, soalnya aku tidur. Alhamdulillah bisa tidur nyenyak. Dari tadi malam nggak bisa soalnya. Jadi tak pikir-pikir aku beli rokok nggak habis sih. Rokokku banyak. Ternyata di kantongku masih ada 2 loh. Gila. Ini mau jualan di gunung. Udah gitu aja ya teman-teman. Untuk cerita selanjutnya nanti di base camp. Terkait perjalanan saya ke sini dan untuk yang lain-lain nanti bisa di ngolas saja. Tinggalkan di komentar nanti tak bahas di ngolas. Karena aku pengen cerita BTS perjalanan seru. Udah lama gak ngalami konyol-konyol di bus ya. Konyol banget ini. Terakhir kali ngalami konyol itu yang paling seingatku ya waktu di Ungaran, yang aku kesasar bablasan itu loh, mau ke Ungaran tapi ke Semarang kota. Mungkin itu ya yang parah. Yang lain aman sih, aman. Yang lain masih netral. Oke teman-teman, wah ini dia gate kita. Siap. Mantap, alhamdulillah baik mas. Setelah ini kita transit mas, transit di Warung Joglo sampai juga bisa istirahat, kemudian nanti siang kita berangkat. Oke. Dan itu juga kita bisa ini mas apa untuk pulang itu gampang. Oh iya siap. Oke. Gas. Mantap, akhirnya ketemu Pak Kabon. Ya, IG-nya Pak Kabon namanya. Gimana perjalanan terakhir mas? Perjalanannya lumayan ribet aku mas. Petualang pokoknya. Emang kan traktor sampai belajar tuh. Iya. Cocok. Harus gitu ya. Sebelum naik harus petualang di bus dulu. Setelah ini kita ke Juradami mas. Juradami, Warung Joglo, kita istirahat di situ, transit. Oke. Kita itu di situ gampang. Nanti kita juga bisa di situ ya. Siap. Oke. Ya, Wow, piramid dari sini kelihatan teman-teman. Kabut ya mas? wih, sangar. Wih, keren. Itu mas puncaknya. Siap. Wow. Oke, dari pertigaan Nangkaan kita gas ke Juradami. base camp. Ragu-ragu kembali. Ragu-ragu kembali. Oke. Satu kecamatan Curah Damai. Curah Damai kan? Komjun. Ya. Akhirnya keturunan Geramin. Oke, kita mampir di Warung Joglo. Mantap, loh ada acara dong. Kok ada acara? Vietnam tuh ada. Kopi apa? Vietnam, kopi Vietnam. Bahaya. Yang lain aja. Kalau Bondowoso Kok? Ada. Restonya sangat asri sekali. Mantap. Lagi ada acara. Gitu teman-teman, saat ini kita berada di Warung Joglo dan kita sama Mbak Rika, Ketua Pok Darwis. Ya, Oke. Darwis di Badawi. Nah, Mbak, aku mau tanya-tanya nih terkait ke Gunung Piramid. Oke, habis beli logistik teman-teman. Tadi
nggak terekam di Alfamartnya ya. Oke teman-teman, ini jam 2 lebih dikit. Kita mau prepare dulu dan ini untuk peralatan safety kita. Siap. Piramid menuju resmi kawan. Logistik siap ya Mas? Siap, logistik kita minimalis saja. Cuma mie dan kawan-kawan, roti, kocamet, air 4 Paling enggak per orang 3 liter Mas. 3 liter ya, oke. Kebetulan kita bawa 4, memang di atas ada persediaan kita. Oh gitu. Nah, Siap. dan yang kecil itu untuk samit. Oke teman-teman, jam 2:30 kita mau gas ke atas, tapi kita mulai di sini aja untuk berdoanya karena kita sampai parkiran desa terakhir, rumah terakhir ya. Dusun terakhir, Dusun Tegal Tengah, Kelurahan Gadami. Nah, itu langsung trek ke atas. Oke. Untuk berdoa kali ini dipimpin oleh Pak Kabon ya. Siap. Silakan Mas. Sebelum mengawali kegiatan, mari kita berdoa masing-masing. Semoga perjalanan diparing kelancaran dan keselamatan. Berdoa mulai. Piramid. 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 Yes. Harusnya tadi piramid gas gitu ya. Berapa menit Mas dari sini ke rumah terakhir? Dari sini ke rumah penduduk 10 menitan Mas. 10 menit ya. Jauh berarti. Lumayan. Dari depan terlihat mantap sekali. Wow. Yang tengah itu teman-teman, piramid. Oh, di parkirnya di sini. Siap. Jadi ini tempat parkir kita, teman-teman. Kita jalan lagi dari sini. Mantap. Mungkin untuk di awal ini masih biasa aja ya, karena treknya ya pada umumnya gitu, belum yang versi piramid yang sebenarnya. Jadi ya nikmati aja. Oke. Mana anaknya Pak RT ini? Ini Oh. yang baju hitam. Halo. Sip. Dia putranya Pak RT Mas. Oke. Pak RT dusun di sini, dusun Tegal Tengah. Nah ini kediamannya Pak RT. Oh, base game-nya sini. Iya. Enggak ada tulisannya Om. Minta piramid ya Mas. Oh iya. Oke, ternyata base camp-nya di sini, teman-teman. Puncak piramid. Jadi kita track vlog dari sini aja. Wah, dari sini kita melawan matahari. Jadi agak backlight. Aktivitas warga buat seperti ini Mas, ayaman, Buat oh itu buat tape itu ya? besi ikan. Oh, ikan. Heeh. Oh, kayak di Besuki juga gitu Mas kemarin. Nah itu Mas, per 100-nya itu cuma 10.000 Mas. 100 biji? Iya, 100 bag itu Mas. Wow. Buatnya luar biasa Mas. Jadi ambil bambu dari lereng gunung, masih di apa? Di proses lagi, Heeh. masih di ayam lagi. Nyampe 100. Kadang 100 itu 3 hari Mas baru nyampe 100 Mas. Dapat 10.000. Siap. Wah. Nah, iya. Oh, jadi seperti itu. Contoh yang udah jadi nggak ada tuh itu ya? Itu satu tali itu berapa isinya? 100 Mas. Itu 100 ya? Oke. Tak sediltar ya. Bu, maaf saya rekam ya, Bu. Jadi itu satu tali 10.000. Buatnya bisa sampai 3 hari. Itu kalau yang udah profesional.
Kalau saya yang buat bisa 1 bulan ya. Nah, jadi ini rumah terakhir itu. Terakhir. Aja, ngeliat. Ini mana? Kembang. Ya teman-teman, sambil jalan sambil cerita aja ya, karena pendakian di awal ini bukan yang utama yang di piramid, ini masih kayak pendakian normal. Nah ini sambil cerita aja Mas. Yap. Di sini tuh selain usahanya ya, selain yang tadi buat besek ya namanya, Yap. buat ikan, apalagi Mas untuk utamanya kebun. Kalau penghasil bumi Gunung Piramid juga kopi Mas. Kopi, Kopi. robusta apa arabica? Kebanyakan lokal ya. Oh lokal ya, Lokal. robusta berarti. Juga ada madu. Oh madu ada Mas, madu liar apa? Liar. Oh liar, wah aku bisa nih kapan-kapan ikut nyari wah. Seru kayak nyari madu liar itu. Biasanya kan manjat-manjat pohon yang ngeri-ngeri. Iya. Udah kayak naik piramid. Tinggi-tinggi Mas. Yang kedua juga informasikan Mas, kalau pendakian malam di sini mulai penduduk terakhir hingga pos 1 itu banyak sekali masih reptil-reptil kayak ular. Oh Dan iya. ularnya juga variatif, ada yang belang, hijau, reptil juga ada. Jadi dari rumah penduduk terakhir ke pos 1 sekitar 20 menit 30 menit Oh estimasinya Mas. ya biasalah kalau ketinggian masih sekitaran 1000 itu ular yang seperti di bawah itu masih ada biasanya. Cuma jarang. Wow. Belum kelihatan Mas. Belum. Nanti tak tunjukin dari sini. Nyari yang ada lebar gak lah Mas? Ada yang lebih vulgar lagi Mas. Oh siap. Nanti tak tunjukin dari sini. Tadi waktu masuk mau ke Joglo tadi ada batalion berapa Mas? 14 514 itu tulisannya. tulis aja itu loh. Apa tadi? Ragu-ragu kembali. Ragu-ragu kembali. Wah, udah kayak diingatkan. Di sini nggak ada ceritanya ragu atau lumayan apa-apalah. Ayo sama balik. Itu. Gas sama nggak jadi. Tidak ada ragu di antara kita pokoknya. Silau ya matahari ini. Normalnya 3 jam ya Mas sampai area camp. Iya, 2-3 jam itu Mas. 2-3 jam normal santai. Jadi harapan kita sebelum petang udah bisa Yes. menikmati senja, ngopi-ngopi, istirahat di sini. Yes, mantap. Ya tadi sekitar jam paling 10 menit ada enggak ya? Jalan dari situ. Ya segitulah. Sebenarnya Mas dari rumah penduduk terakhir ke pos 1 bisa gunakan jasa ojek juga. Jasa ojek itu sekitar 30.000 lah. Sekaligus pendayakan masyarakat. Iya. Cuman kalau jam segini nggak ada masyarakatnya masih Sibuk aktivitas ya. kebun. Iya bener. Sore ini waktunya biasanya ngarit. Ngarit. Masih merumput. Iya. Ya tadi kita belum kenalan sama Mas ini. Mas siapa ini Mas? Mas Taufik. Mas Taufik. Saya Rambo Yunus Mas. Argopuro. Apa? Rambo Argopuro. Argopuro. Rambo. Wah bisa ini kapan-kapan sewa jasanya. Pokoknya yang pengen ke Argopuro sewa jasa Mas Taufik bisa hubungi saya, nanti tak sampein maksudnya. Oke. Dan Mas Taufik ini ngomong-ngomong punya jalur pendakian ya? Iya. Namanya puncak apa Mas? Gulgulan. Mas. Gulgulan. Itu lokasinya kalau dari sini arahnya Ke kiri kan? kiri. Oh kiri ya. Masih satu deretan sama piramid. Sama satu deretan. Oke. Ya jadi di sini besok- tuh ada 3 gunung ya Mas? Puncak. Gunung. Puncak. Piramid, Saeng sama Gulgulan. Cobain yang warga sini khususnya. Orang sini nggak naik sini ya. Wow. Kenalin dong gunungnya sendiri loh. Oke, jalan sekitar 300 meter dari base camp. Vegetasinya udah langsung Mauni ya ini Mas. Mauni kan ya? Mauni. Lumayan langsung anyep. Dari vegetasi jati sama apa itu tadi. Nah itu langsung Mauni.
Mantul. Langsung dingin pol. Kerasa. Masih sering hujan gak Mas di sini? Terakhir 1 bulan yang lalu. 1 bulan. Wah. Sudah lama. Berarti masih seringan di Madiun. Di Madiun kadang masih ada Mas, dikit-dikit gerimis gitu. Kayaknya masa transisi Mas. Iya. Musim kemarau. Berarti kemungkinan masih dapat kabut, bisa jadi Mas. Bisa. Semoga. Biar gak terlalu panas, Rek. Karena memang juga terlalu berat ketika pendakian musim kemarau. Iya. Biasanya gunung yang ketinggiannya di bawah 2000 itu emang kendalanya utamanya di panas sih. Nyengat. Jam 6 aja gosong kita Mas. Dibakar dong. Makanya kalau naik gunung yang di bawah 2000 itu biasanya trekking ada sesi malamnya. Sore. Enak. Kalau pagi, menantang matahari. Jadi penting juga manajemen air di situ Mas. Wah, ya bener. Iya. Di sini ada sumber air nggak Mas? Ada di setelah pos 1 Mas. Setelah pos 1 ada. Oke. Kita icip-icip nanti di sana. Ngomong-ngomong, Mas, aku penasaran ya. Kenapa pendaki ya yang real itu kok umurnya udah tua tapi belum tuh punya pasangan? Dan itu banyak. Kira-kira menurut Pak Kabon gimana? Ya kalau pembelaan kita yo Pembelaan kita belum berarti? Belum. Wah. Belum, Pak. Nah, piramid lebih vulgar dia Mas. Wih, mana ini? Itu. Wih. Si. Kita kembali ke topik. Wow. Nanti tak zoom lah, ya. Kelihatan ya. Jadi area campnya itu di bagian itu, yang hutan itu, Ya, bukan? betul. Oh ya itu. Batas vegetasi itu Mas. Oh, batas vegetasi. Oke. Angin Mas ini biasanya ya. Terakhir kenceng ya Mas, cuman sudah beberapa hari ini ngurangi Mas. Oke. Anginnya. Kalau pas kenceng-kenceng laju angin seperti itu Mas, kacau. Untuk di awal ini kita masih dikasih landai-landai. Mulai nanjak dari pos berapa Mas? Dari pos 1 udah mulai. Pos 1 mulai nanjak. Ya? Sudah mulai. Santai-santai teman-teman. Soalnya saya sendiri sama Pak Kabon ini kita ada kemiripan terkait kesehatan aja. Fisik. Kalau aku kan habis drop terus tak naikin ke Panderman. Nah ini kalau Pak Kabon ini beda. Drop naik piramid. Beda. Nih kebun kopi. Iya coklat ya. Kopi Iya kopi ya. lokal Mas. Coklat. Mobil bisa masuk ke pos 1 Mas. Iya. Nekat Mas. Iya. Mobil bisa masuk karena pasca insiden Torik Mas. Jadi Berarti dipaksa gitu ya. Paksa. Nah mungkin nanti pengen tanya cerita terkait itu loh Mas. Siap. Tapi pas di camp aja. Wah, biar lebih santai ya. Iyalah sambil ngopi. Soalnya itu salah satu tragedi yang sangat menggemparkan di tahun 2019. Wow. Pokoknya nantilah. Aku juga penasaran. Soalnya pas itu aku baru hype-nya naik gunung. FOMO-FOMOnya. Mas Taufik, puncak Gulgulan gimana? Rame? Mas, rame. Rame? lumayan. Udah mulai rame ya? Iya. Warga Tadi sini jam apa? 11. Hah? Tadi dari jam 11 sudah ada yang muncak. Wih. Sudah beberapa rombongan. Kebanyakan warga sini ya, Mas? Lokal. Jember Mas. Oh, Jember. Ya Jember, Banyuwangi, Situbondo, Lumajang. Sementara Tapal Kuda masih Mas, pasar Gulgulan Mas. Apa? Masih daerah Tapal Kuda, pasar Tapal Gulgulan. Oke. Jawa Timuran lah. Heeh. Dan alhamdulillah sampai sekarang peminatnya sudah mulai Wah, mantap. menanjak. Kira-kira keunggulannya apa, Mas? Dari segi view. Kalau Gulgulan kan bisa langsung ke camp di puncak dia Mas. Oh, langsung camp di puncak. Langsung bisa menyambut sunrise. Wih. Mantap. Juga kriteria buat pemula bolehlah
Iya. 2-3 jam langsung ke puncak. Oh berarti buat pemula teman-teman, latihan naik gunung bisa. Bisa. Rekomen. Kalau piramid jangan dulu lah. Kalau piramid jangan. Harus banyak-banyak pertimbangan. Iya. Piramid. Jalan 1,3 sampai di pos 1. Dan dari pos 1 mulai kita nanjak. Dulu ada plang itu mas, pos Ah. itu, mas. Pasca insiden itu dibuka. Oh, Jadi di sini dulu pos 1-nya. oh ini. Ada Oke. taruh di kayu. Dan setelah dari pos 1 kita ke kiri menuju sungai mas. Baru kita trekking. Oh kita ke kiri, saya kira ini ke kanan. dengan hutan yang rapat sekali. Oke. Ini masih review jalur pada umumnya teman-teman. Wes toh. Nantikan. Ini mungkin part 1 ya, untuk part 2 jadi summitnya. Siap. Part 1 sampai area camp. Gak bawa kamera 2 mas. Gak bawa mas, aku lupa ya. Adanya HP. Gara-gara itu gak dapat Insta itu aku terus gak kepikiran. Nah, kemarin kan mau orangnya, ternyata pas mau diambil katanya nggak boleh. Lah, wes lah. Buka, aku nggak kenal sih mas. Paling ya nggak percaya nanti dikira anu. Pribadi mas kadang Iya. kemarin kita di Pasaran bukan kita pelindas sih mas. Sekarang takut ini. Iya. Kadang ini memang mas, misal ini bara gitu. Di balik itu kadang kotor itu. Mas. Iya. Nah kita benar-benar merawat kan. Balik kotor. Kacau sih. Disiksa akhirnya Iya. kan. Masih disuruh nyuci. Aduh, kacau. Oh, jadi kita nanti nyebrang ini mas, sungai ini. Di depan ini udah motor mas. Oke. Oke, dari sini kita mau nyebrang sungai. Yes. Ini berarti sumber air Terakhir mas. terakhir ya? Oke, mungkin kita icip-icip. Cocok. Mas. Iya. Aku mau nyoba. Sumber air. Segar. Air banyak gak usah ngambil. Iya. Deris ya. Oke, saatnya kita menanjak-nanjak. Nah, ini kita mulai trekking mas. Trekking ya, ini beneran trekking. Kita sih ya hutan yang rapat. Oke. Wah, ini vlogku dibantu Pak Kabon nih yang ngomong. Biasanya aku terus sih. Ya karena sendiri ya. Ini sekarang ada bantuan ngomong. Berarti rame warga lewat mas. Hah? Warga lewat rame berarti ini. Biasa nyari apa mas? Enggak, ini kelihatan gembur. Iya.
mantap. Tipis-tipis sudah mulai nanjak. Cuma sebenarnya ke piramid itu bukan ini aja. Sudah pokoknya aku nanti part 2 naik turun bakal tak shoot nanti. Karena turunan berat Mas. Iya biasa gitu Mas. Iya. Wah kalau aku malah yang itu tak tayangin. Tapi ya pakai alat Mas. Treknya ya lumayan ya kalau nggak istirahat. Diam nggak enak, banyak nyamuknya. Lanjut. Ya ini aku nggak review kayak gunung pada umumnya ya teman-teman. Pokoknya tak rekam perjalanan ke area camp. Terkait vegetasi itu ya ala-ala ketinggian di bawah 500 mdpl lah. Semak-semaknya itu masih sama kayak Tegalan Burioma. Kesan hutannya itu masih belum. Banyak nyamuk. Semi masih panas sih kan. Oke, perjalanan masih menuju pos 2 teman-teman. Udah mulai gelap tipis-tipis. Tadi sempat istirahat karena aku habis makan. Terus ini trekking ya, efeknya yaitu suduan, kram. Aduh, biasanya jarang makan sih sebelum naik. Maksudnya sarapan harus jalan dulu baru nanti istirahat makan, biasanya gitu. Ini tadi enggak, langsung jalan aku. Masuk rasa.
Mungkin ini nanti ada sesi malam dikit, mau sampai area camp. Karena ya tujuannya pengen santai, karena ya ngantuk-ngantuk mantul. Mataharinya dari sini juga udah mulai ketutup. Pokoknya terkait Gunung Piramid ini, teman-teman nanti DM aja ya, tanya-tanya ke saya atau langsung DM IG-nya Pak Kabun, nanti tak letakkan di deskripsi kalau pengen nyoba ya. Pokoknya tanya-tanya aja, bisa ke saya atau Pak Kabun langsung. Mantap. Vegetasinya ala-ala pegunungan. Kalau masih di bawah banyak pohon kaliandra, kolam toro ini ya. Sebelah kanan ini kayak bekas air ya mas, jalur air ya. Siap mas, kalau musim hujan. Kalau musim hujan aja ya. Dan di sini juga batas hutan kopi warga mas. Oh, oke. Dan setelah ini Jalur air kayak. kita masuki hutan bambu pertama, lalu di atas ada area lapang Ha-ha. istirahat mas. Oke. Wah, harusnya tadi di situ ya. Karena di situ agak nanjak mas di Oke. hutan bambu kedua. Persiapan. Nah, sebenarnya kalau di awal ya sama aja. Nanjak. Mungkin nanti kalau udah di jalur Punggungan Naga, nanjaknya itu enggak dipikir. Karena kita mikirin yang kanan kiri itu. Jadi capeknya terlupakan. Lebih kita fokus senam jantung. Mantap. Iya. Kemarin aku sempet DM temen, tak ajak bercanda, gak berani dong. Kan bekas air ini, cuma kalau hujan. Sebelumnya naik gunung pernah pakai guide nggak mas? Paling raung. Raung toh ya? Iya. Ini nggak ada. Sama kelut kemarin enggak get sih, kelut nemenin. Tapi itu emang pembukaan kan, jadi temenin aku. Selebihnya raung sama sini, ya kelut itu S3. Ini saya juga lihat komen-komen sama itu gaya-gaya jelajah. Ay, siap. Saya bisa bilang Sam itu pendekar. Anjay. Angling Dharma. Klik Dharma.
Setelah kesatrian aku angkring Dharma dong. Kesatria. Ayo Dharma wah. Rambutnya panjang. Badannya kayak aneh semua. Iya. Enggak mecah jadi 7. Wih. Nah, di depan bukan bambu pertama, Bang. Oke, di atas. Kirain pos 2, Mas. Ini tuh Bang, jauh, Bang. Di jauh ya. Oke. Masih melewati 3 hutan bambu. Mantap. Wih, kita masuki hutan bambu teman-teman. Ini ular ini biasa ya. Ini bekas mungkin buat itu ya, besek. Berarti yang besek itu nyarinya di sini ya, Mas? Iya. Oh, di sini. Wow, perjuangan sekali. Perjuangan dan harganya, Masya Allah. Iya. Gila. Tapi di situ yang bedanya, Mas. Apa? Tapi di situ bedanya. Gimana? Rasa syukurnya itu, Mas. Iya bener. Menikmati. Menikmati. Secara nalar udah masuk akal. 3 hari penghasilan 10.000. Iya. Tapi mereka tenang, cukup ini kan. Iya. Mungkin di situ kita belajar dengan menikmati rasa syukur, Mas. Yes. Seberapa banyak pun kalau kita nggak bersyukur, sama aja. Kurang terus. Tetap kurang. Setelah hutan bambu, kita sampai di tempat yang agak lapang ini, nanti istirahat lagi. Lumayan miring teman-teman, plus licin. Ini jalur menuju markas batalion, Mas. Wah ini, Iya. lah, wow, Tentara Lata lewat ini, Mas. wih, Ngeri, ade. seru lah ini. Lumayan tadi. Pas lewat hutan bambu, mantap. Lumayan kasih datar. Oke. Oke, kita break lagi. Nah, di sini disebut pos kijang, Mas. Pos kijang, karena Kalau malam itu banyak kijang di sini, Mas. oh dulu apa sekarang? Sekarang. Wah, Dan setelah ini kita nyimpen air, Mas. Nyimpen air buat turun. oh gitu. Biar nggak terlalu berat naik. Oh iya. Oke, nih ada tips dari Pak Kabon. Gimana Pak? Apa ya? Pendakian juga bisa mengatur manajemen air. Yes. Jadi kita tinggal satu nih. Buat cadangan, besok kita turun. Oke. Jadi tempat rahasia tapi. Tempatnya rahasia. Oh, siap. Wah, tempat persembunyian airnya diketahui orang. Sangar. Hilang dong. Harus dirubah. Aduh. Pemburu. Ah, oke.
pemburunya apa? Tapi gak di jalur iki. Enggak. Di lembah-lembah. Oh, lembah. Tapi singa masih ada ini macan nih, Mas. Wih. Tapi yang hitam itu apa ya senengnya? Kumbang. Kumbang. Tapi di lembah, Mas. Biasanya gitu. Dia nyari yang ada sumber airnya. Oh iya, sepakat. Terus kemungkinan apa hewan buruannya di situ. Ayo. Kijang. Kalau di punggungan babi gak capek ya. Wah, yang ngeri di pungan itu musang, Mas. Oh, musang. Kita itu kan dulu belum paham ya kalau musang lagi birahi dia kan jerit-jerit ngekek Iya. kayak kunti, Mas. Mm-mm. Waduh. Saya terus terang, Mas, ketika ketemu hantu, Mas, cuek ya, Mas. Tapi ketemu musang yang ngekek saya baru takut di situ. Oh, kacau dia. Kampret musangnya. Tapi ya penasaran sih, Mas. Maksudnya denger suara musang sing model itu loh. Belum pernah aku. Ngekek dia, Mas. Ah. Kayak nangis ya. Ini kunting enggak sih ya? Cuman waktu itu kan bawa tamu, Mas. Jadi Iya. kita diem di dalam tenda. Ya dah suara-suara ini. Ting tamu enggak kerungu. Tapi lambat laun tengah malam si tamu bangunin saya, Mas. Pak Kawan, di luar ada suara apa? Kampret mulai tadi. Gue kan terus terang, Mas, saya sama hantu gak Mas. Takut sih enggak sih. Apa cuek ya? Dia memang tempat dia, dunia mereka gitu, Mas. Iya. Waktu itu saya baru jangan takut, Mas. Jadi kalau tenda ngene, Mas. Gawa headlamp merem aku, Mas. Set. Wes, Mas, mari aku Terlalu cek. nyata berarti. Wes, Mas, mari aku cek, Mas. Suara kewan ini. Baru pindah, Mas. Nah, kemudian singkat cerita turun. Temen nanya, tadi malam aman Pak Kawan? Wah, bro, tadi malam kayak ada kunti, bro, ngekek bro. Kunti apa musang? Coba teluk iki ning YouTube, Mas. Musang. Birahi. Waduh, kampret. Tadi malam musang ya. Tutu hantu ya. Ya aku rada paham kalau suara-suara kewan. Iya. Tapi kalau musang sing itu berahi belum pernah aku. Belum, Mas. Belum. Waduh. Pokoknya ada begitu. Seru itu. Enggak, jangan kaget, Mas. Itu musang, Mas. Itu bukan kunti pokoknya. Tapi biasanya kalau Oh, konten no. kreator dibuat Suaranya suara nakut itu. ya, Mas. Hah? Oh, no. Apa? Sing suaranya kewan nakut. Di parah dari anu. Kayak uang nangis loh. Oh, no. Apa itu, Mas? Burung ya. Burung tapi ya. Aku kalau burung pernah suaranya kayak lonceng. Jering-jering. Ya, Cering-cering iya. gitu. Kayak gono. Kalau saya begini sih, Mas. Mungkin kalau cerita orang piramid begini itu iya mungkin karena gak ngalami sendiri sih. Kalau aku kan ngalami sendiri, ketemu pocong pernah di sini. Iya. Ya setelah Batu Langgar itu ada area lapang, memang dibuat tempat ngecamp dulu kita, Mas. Jadi singkat cerita itu nyampe area tersebut pas maghrib, hujan deras sampai tengah malam, Mas. Wah, kacau ini kan dingin, Mas. Nah, akhirnya singkat cerita itu kita ambil lanting-lanting kecil buat pengapian, Mas. Kan posisi basah semua. Oh, biar anget dah gitu kan. Nah, mulai setengah malam sampai jam 2 baru bisa api unggunya itu, Mas. Baru bisa, Mas. Geletak dulu ya, sesuk munggah ini. Ada geletak, tes. Pocong kelihatan, Mas. Berserakan enggak teratur, Mas. Cuman ya itu, Mas, aku cuek begitu-begitu, Mas. Kemudian singkat cerita saya juga ngecek teman-teman, waduh pada istirahat dah aman ini. Ya udah kita tidur aja, Mas. Nah, Iya. teman itu, Mas, turunnya ngomong ke aku, Mas. Pak, tadi malam sampean enggak ketemu pocong. Ya. Kok sama? Oh, berarti bener tadi malam begitu. Tapi biasanya diem ya orang itu. Iya, Mas. Ya apa kita mau takut percuma berani pun Iya. binus, Mas. Ya udah dicuekin. Oh. Tuh ngapain? Nah, sayang sama Erlina itu, Mas. Kalau itu diikuti suara kita memang, Mas. Ya, Iya, bilang. jadi berapa meter aku diem. Ini suaranya kok ngikuti kita, ya menang. Oh, malam. Malam. Penting dia nggak kerungu, beneng. Lambat laun kok nggak enak juga. Akhirnya saya stop itu, Mas, rombongan, Mas. Pak, sampean nggak kerungu gini? Iya, Mas, aku kerungu mulai tadi. Ya udah, Pak, mohon waktu sebentar, aku diem sebentar gini, Pak. Ya aku doain sih, Mas, khususon apa buat mereka. Enggak, begitu enggak ada, Mas. Ya kalau saya nganalisa ya mungkin mereka apa ya ingin menyampaikan bahwa aku ada nih. Aku gitu. ada biasanya gitu. Cuma yang ditakutin kan kagetnya itu loh, Mas. Kaget, Kagetnya itu
polanya orang itu gimana gitu loh. Gimana? Kalau cuma sekedar diem nggak masalah. Kalau dia lari kan ngeri. Iya itu. Jadi dalam situasi apapun jangan panik pokoknya. Iya, tetap yang penting kan tenang. itu takutnya itu. Istighfar, Mas. Ingat yang di atas. Kalau kecil mah saya takutan, Mas. Jadi kan kalau ngaji kita ke rumah kan lewat jembatan. Terus nyampe jembatan lari kenceng, Mas. Jerit-jerit gitu, biar orang tua tahu kalau saya Tahu. pulang ini, Mas. Sambil lari sambil jerit. Mulai apa ya, Mas? Gak ada rasa takut. Mungkin juga masuk masa dewasa juga pernah ikut turun ketika nganui jenazah itu, Mas. Udah mulai itu udah pernah takut ya, Mas. Ada tetangga meninggal, gak ada yang ini, Mas, bantu nurunin ya, mau tidak mau ya udah gak aku turun. Enggak, sejak itu nggak pernah takut apa-apa, Mas. Kenapa kita istirahat di sini, Mas? Habis ini nanjak banget, Mas. Masuki bambu kedua dan ketiga baru pos 2, Mas. Nanjak. Nanjak terus ini. Nanjak terus. Heeh. Sebenarnya kalau nanjak terus nggak masalah. Ditambah licin. Licin. Iya. Daun-daunnya Daun kan jatuh. bambu. Kenapa, Mas, tertarik ke piramid, Mas? Hah? Kok pas Aku menganggap piramid itu tingkat ekstrim yang sebenarnya di gunung di sini. Makanya aku pengen itu nyobain. sebenarnya- Mungkin ada yang lain tapi kan yang bisa dinaiki kan ini tuh, Mas. Mm-mm. Untuk yang lain kan belum tentu. Belum tentu. Yang jelas maksudnya udah dikenal orang itu piramid. Makanya aku tertarik. Number one. Cuma sebelum ke sini juga aku nyobain jalur yang lain. Oke, teman-teman, lanjut lagi ke pos 2. Dari pos Kijang langsung nanjak, mantap. Nanjak Ya ini bisa dibilang tanjakan sebelum camp ya, Mas. Siap. Nah, tadi kita istirahat dulu. Istirahat dulu. Kita persiapan. Karena habis ini kan masih melewati 2 hutan bambu, Mas. Semuanya nanjak. Semuanya nanjak. Baru pos 2. Nah, mari pos 2, pos Batu Langgar, Ya. baru lapang ke tempat inventory. Oke. Sebenarnya kalau dari sini tuh jaraknya sekitar 400 meter garis lurus. Cuma 400 kalau miring ya ya beda lagi. kali lipat. Iya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Lumayan nih, Rek. Miring. Wah, kalau musim hujan licin banget nih, Mas. Iya, Mas, kelihatan. Auto prosotan. Karena jenis tanahnya merah juga, Mas. Miring. Plus ini daun bambunya yang bikin licin. Mantap, mantap. Biasa. Kalau mau sampai area camp pasti berat. Situ umum itu. Pelan-pelan, Pak Supir.
Mantep rek. Nah ini bisa dibuat obat nih. Obat mas? Iya kan? Belum tahu. Oh belum ya? Bukan sih mas yang di bawah. Dia yang di bawah gak besar kayak gitu. Kayaknya ada yang baru naik juga ya mas. Hah? Yang baru naik juga. Kemarin 4 orang mas. Oh 4 orang? Iya. Lagi. Nah, lihat di anunya kemarin. Story. Bukan, iya. Story-nya. Apa ya? Tambahan. 4 orang. Wih. Nah itu pentingnya regulasi ini mas. Wow. Pentingnya aturan tendangan piramid. Bahaya ini. Jadi juga teman-teman ya apa ya? Ya satu gunakan orang lokal, Iya. guide yang memang memiliki reputasi, kompetensi yang dilengkapi peralatan. Kalau Nah, yang kemarin kadang- yang 4 orang Tanpa alat itu kan ngawur. tanpa alat, tanpa pendamping. Kacau. Ada di kosannya yang Itu sampai puncak mas. iya. Wow, mantap. Sebenarnya hal itu yang bikin piramid gak resmi-resmi. Daripada harusnya segera mas. Tahun depan wes, tahun depan. Kalau tahun 2020 mas, kesal kami mas. Ya terkait mas. Ya apa memang saya juga ngamati untuk bilang kurusnya berat. Berat. Kalau terakhir kan ada pengukuhan Pogdarwis sudah mas. Iya. Pengukuhan Pogdarwis untuk mengelola piramid mas. Dan direncanakan memang legalitas piramid mas. Iya. Harusnya segera dilegalitaskan. Ya mungkin buat warga lokal sini terlihat biasa ya, tapi kan kalau ya namanya orang kalau kepencet dari luar kota terus nekat kan bahaya. Dulu ada yang di YouTube apa guide nyasar muter-muter di bawah. Wow, suasananya udah mulai terbuka. Oh itu bambunya mas ya, yang kedua. Ya. Oh ketiga tuh. Dari sini mulai adventure. Setelah kita masih dapat view. Wow. Kalau musim kemarau ya hal-hal seperti itu biasa teman-teman. Udah pasti bulan-bulan ini naik gunung dipastikan dapat view. Kalau nggak dapat itu orang terapes kayak. Jadi jangan terlalu wow kalau melihat view, karena pasti semua di gunung pasti gitu, asal momennya juga tepat. Pas sampai itu sunset sebelum, jadi bisa menikmati begitu. Si napas. Si lihat view. Takut bos. Terbuka.
sampai di bambu yang ketiga. Mantul. Baik, lumayan. Masih kerasa panas. Sebelah mana, Mas? Bawah ini. Kak, bambu yang di anu. Dilukai oh iki. Kakinya itu deh. Wih, nyari harta karun. Wah, ketemu. Mantap. Aduh. Jadi tempat penyimpanan kita yang di bawah sudah Hilang. hilang. Kacau. Harus diganti Mas tempatnya. Ganti tempat rahasianya, Bos. Iya, nanti ke rahasia lagi dong. Tempat rahasianya sudah enggak rahasia. Tapi kita masih ada ada 2. Wow. Yuk. Tetap di air kuning, Mas. Yang tempat itu Lagi pas 2. bentar lagi ya. Batu langgar. Batu Langgar namanya. Tempat ritual. Ritual, oke. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Bentar lagi sampai pos 2. Alhamdulillah dikasih datar dikit. Ya Mas, gak muat ya. Bentar lagi pos 2, Mas. Bentar lagi pos 2. Alhamdulillah Pos pos 2. 2. Wah, di depan itu gunung apa Mas? Gunung Saeng. Wah, ini sayang. Nah, kalian kalau mau ngintip gunung granit dari pos 2. Oke, kita intip teman-teman. Wow. Gak gelap ya, backlight. Ini piramid Saeng, Mas. Nah, itu Gunung Gerincing. Yang sana. 2700. Belakangnya Gunung Gerincing, Gunung Kilap, baru Argopuro. Oh. Oke. Nah, itu pos 2. Kerincing itu bisa didaki Mas? Ilegal. Oh, ilegal ya? Konservasi, Mas. Oh, nggak boleh berarti. Oke, siap. Itu. Nih. Sayangnya backlight ya, matahari dari sana.
gelap ini loh. Street. Nah ini kedua mas. Oke, sampai di pos 2. Oke, lanjut lagi teman-teman, nggak usah lama-lama. Kita menuju ke tempat ritual mas. Itu Batu di mana itu? Batu Langkah Nah, namanya. setelah ada di pos 2 kita menuju melipir ke samping, masuki area batu langgar mas. Langgar ya. Siap. Kalau dalam bahasa Indonesia kan batu musola. Batu musola. Dulu konon ya mas, ceritanya itu sebagai tempat ibadah, juga tempat diskusi 4 adipati. Oh. Pati Rana, Pati Alus, Pati Lasima, satu lagi saya lupa. Kenapa sampai ada cerita konon adipati di sini mas? Karena masih Gunung Piramid masih lingkup Argopuro. Kalau Argopuro itu istananya dengan Rengganisnya dan piramid dengan Rengganonya. Renggano. Nama Gunung Piramid sebenarnya Gunung Renggano. Oh iya ya, kemarin sangat temanku erat. itu tanya itu mas. Nama lokal, Renggano ya Renggano. namanya. Mari kita langsung. Oke, gas. Oke, akhirnya terjawab. Renggano, Rengganis, Renggano. Apakah itu pasangan mas? Kurang paham ya. Memang setelah kita analisa juga mas, di atas Batu Langgar memang lapang sekali mas. Dan pernah kita itu istirahat di situ. Tempatnya adem nyaman mas. Wah, sumpah, mas. Jadi ini nanti ngelewati mas. Kita melewati. Lewati, oke. Nah ini kita masuk ke Batu Langgar. Oke, Batu Langgar. Assalamualaikum. Kum. Aduh, ini kejauhan. Oke. Jadi di sini mas, area Batu Langgar mas. Oke. Jadi masyarakat itu percaya apa ya? Kayak lebih ke tradisi sih. Iya. Kalau naik gunung ini bakar rokok atau ngasih sesajen lainnya. Kalau kita lebih bakar rokok sih mas. Selama ini pengalaman ya mas, kita bakar rokok itu habis tanpa sisa. Kayak diisep orang. Oke. Nah koreknya. Aduh, aku juga diputas mas. Ya ini tradisi warga sini ya mas. Ketika Mas. naik. Kalau kita sih bukan percaya hal begitu sih, enggak. Iya. Lebih menjaga tradisi yang ada. Iya Mas. bener. Kalau kita sudah apa ya secara teknis non teknis kita perhatikan secara ikhtiar, insya Allah selamat mas. Iya, min. Nah di sini kita bakar hindari area kebakaran mas. Oke. Nanti kita jaga tradisi malah kebakaran kan lucu mas. Iya. Besok kita unboxing mas. Oke siap. Ingetin mas, aku nanti lupa. Siap. Aku lupa soalnya. Kalau gretek hampir tanpa sisa mas. Tapi kalau filter kayak disep 4 orang hancur filternya mas. Lah. Iya percaya nggak percaya besok aja kita coba. Iya siap. Udah cukup. Oke. Nah itu Batu Langgarnya mas. Yang ini ya mas. Siap. Biar tanpa langgar gitu mas. Teman-teman, jadi sekali lagi percaya nggak percaya kita harus menghargai aja tempat. Siap. Itu ada. Jangan terlalu muluk-muluk. Simpel aja. Ini ya mas berarti. Siap. Ini deretan Batu Langgar mas. Deretan Batu Langgar. Jadi ini mitos turun temurun ya mas. Turun temurun mas. Tapi nggak tertulis ya. Belum tertulis ya betul. Ya kepercayaan masyarakat itu kadang jarang ditulis. Jadi yang ditulis itu sejarah. Sejarah. Kalau udah keren ya batunya. Bisa dibalut akar. Nah kalau melihat yang lapang di atas mas, ke samping kiri mas. Oh ini. Ini jalur ke kiri nih. Iya. Yang katanya sih konon sebagai tempat ibadah atau diskusi Oh yang batu itu ya mas. para adipati ya. Besar itu. Naik aja nggak apa-apa mas. Naik nggak apa-apa. Beda kan? Adem sini ya. Iya mas. Padahal di situ sama-sama punggungan loh. Sama-sama. Ademnya beda. Apalagi siang mas di sini mas. Waduh. Lebih kayak ada dari sini tuh kayak muncul angin.
Gerak loh. Masa mas? Oh iya. Atas. Dikit. Kerasa nih ya. Arahnya lain. Udah lanjut tempat camp mas. Lanjut. Izin bah, assalamualaikum. Ini udah mau ke area camp. Nah di depan ada tempat camp dulu mas. Nah dulu nih itu awal tempat camp kita di depan nih mas. Namun ketika pernah ada penampakan di situ mas. Eish. Dan lihat lokasi juga tidak efektif mas untuk ini mas. Jadi akhirnya kita pindah di dekat Monumen Torik mas. Jadi bangun-bangun langsung menikmati sunrise dan menikmati senja mas. Oke, kembali tak pegang. Sekali-kali direkam dong. Masa gini terus ya? Dikira gak punya temen aku. Ya emang solo hiking seringnya. Oke, untuk jalur menuju ke area camp udah kerasa sempitnya teman-teman. Oh ini ya mas. Oke, karena terjadi sesuatu ya, jadi diajukan. Keren. Nah di sini dulu mas kita mas. Mana? Jadi kita bikin api unggun tengah malam. Baru nyala jam 12, mulai jam 12 sampai jam 2 dini hari. Nah kita kan butuh istirahat mas. Ya. Nah kita mau tidur sebentar begini. Waduh langsung kelihatan pocong berserakan di sini mas. Iya. Ya karena kondisi malam mungkin kalau jumlahnya belasan sih. Belum. Cuman waktu itu aku cuman udahlah memang tempat dia ini kan. Lalu aku cek teman-teman. Udah mereka istirahat ini mas. Nah besok harinya mas ketika turun mereka ada ngomong, cerita. Pak tadi malam kalau sama udah gelan potong. Wah sama ini. Wah positif tadi malam berarti. Iya. Nangkep aja kresek berserakan. Di puncak Saeng tertutup kabut teman-teman. Apakah piramid juga? Mantul. Semoga ya besok dapatlah tipis-tipis kabut gitu, biar ada dua versi. Meskipun kita turunnya pastikan siang. Kalau normal berapa jam mas balik naik turun sampai area camp? Normal naik 2-3 jam mas. Naik turun? Enggak naik. Naik toh, oke. Turun segitu juga ya 5-6 jam mas turun mas. Oke. Siap. Banyak auto gosong. Yes, ya jangan dong mas. Ya, aku bawa sunscreen kok mas. Wes. Kalau mau pakai. Bisa numpangnya. Iya tuh, nggak apa-apa. OTW nikah mas. Ayo, amin. Tahun depan gas. Amin. Tahun depan apa bulan depan ini? Wah secepatnya dah mas. Secepatnya ya. Ya wis turun dari sini mas. Ternyata nikah itu tidak mudah. Sebenarnya mudah mas. Pasangannya yang sulit nyari. Lama mas, aku udah 6 tahun kenal dia mas. Oh yes. Sat aja mas. Ya mungkin belum waktunya ya. Pendekatannya cukup lama. Mungkin terlalu pengen asik sendiri dulu. Aduh. Gak bisa mas. Allah Akbar. Ya kan, dari sini udah mulai kerasa banget kalau penghubungannya itu mulai tipis. Tadi tempat itu adem banget ya. Iya mas. Keren. Ya percaya nggak percaya kita ada di sebelah kanan itu sama-sama bisa kena angin. Tapi waktu naik langsung kayak disembur dari depan itu loh batu. Ada lubang gitu. Adem di sebelah mas. Karena ada mas itu. Tinggal sebentar lagi sampai area camp. Saatnya menikmati senja. Berarti nggak sampai malam dong guys. Perkiraan tadi malam loh. Ini jam 5. Sesuai harapan lo mas ya. Ya mantap. Nah dari sini mulai kerasa aura gunung. Pas waktu di bawah masih kebun. Ini udah mulai kerasa aura-aura gunung.
Wow. Wow. Welcome to Punggungan Naga. Oke, dari sini kita udah mulai bisa ngelihat view. Oke. 3, 2, 1, go. Kita lihat view. Kelihatan dulu dong sana. Kurang cuma itu Mas. Orang nggak kelihatan. Gunung Salak, Salak, piramid Pek. piramid. Kita ke sana. Gunung Saeng. Wow. Tutup tipis-tipis. Wow. Di sini keren, Mas. Aku foto di sini juga mau kok, Mas. Wah. Di foto sini gagah banget kayak beda. Lanjut aja. Tapi wow, luar biasa di sini teman-teman. Mantap. Semangat 5 menit lagi. Wow. Nah, itu tempat arekem kita Mas, depan ini. Mana? Depan. Oh itu. Pohon-pohon ini ya. Wih, kabut-kabutnya piramid. Nah, itu loh. Semoga besok tipis-tipis dapat lah. Lanjut, Mas. Siap. Orang lewat sini masih drop ya. Tapi ono sing goyang kene Mas. Apa? Pastinya Mas. Goyang? Iya. Oh itu. Ini belum apa-apa wis goyang Mas. Tapi kalau ini masih aman lah. Mas. Aman aja. Merdeka wis. Mantap. Akhirnya. Jadi besok sunrise-nya dari sana ya, Mas? Iya. Itu kayak pas bawahnya bulan gitu Mas. Woi, keren. Agak utara. Agak kiri. Duh, nggak paham arah, Mas. Kita ke barat nih Mas. Oh, ini ke barat. Ini pikirku malah ke timur, Mas. Barat laut. Laut. Ini ke sana barat ya. Aku mandangnya timur loh. Ini kita ke timur. Padahal matahari dari sana. Karena baru keluar dari hutan yang rapat. Iya. Enggak, kalau di gunung emang gitu, Mas. Enggak peduli arah. Kalau pengen tahu ya kompas. Kemarin beol mungkin. Apa? Ini kok kacau. Kacau mana sih beol. Katakan kayaknya. Agak sedap. Katakan kayaknya. Ya mati. Alhamdulillah. Kelihatan. Aku mau tarik Mas. Mana? Oh, itu. Oke. Kita langsung ke sana aja. Lihat cuaca. Kotor. Seperti yang kemarin juga. Secara sembarangan. Wow, puncak piramid gak kelihatan. Camp di sini, Mas. Siap. Oke teman-teman, kita mau melihat sambil ya doa lah untuk almarhum Torik. Semoga amal ibadahnya di sini. Amin.
penting kita ikhtiar gitu kan Mas. Insya Allah aman kalau semuanya kita apa ya Mas, diperhatikan, prepare segala hal. Bismillah, yakin aman. Saatnya kita diriin tenda sambil ngopi. Ini ngopi. Wow, view senja di ketinggian 1100 ya. Wow, sunsetnya. Semburat. Ya tadi aku bikin aku diriin tenda dulu. Untuk selingannya tak kasih timelapse karena momennya keren di puncak Gunung Saeng. Jadi begitulah. Saatnya kita ngopi Mas. Di kopi nih Bang. Oh iya, kopinya. Oh, kopi dikresek. Ini makanan di sini semua. Oke, langsung kita bikin kopi, teman-teman. Nanti malam kita sambil santai terus cerita apa gitu. Cerita nabi-nabi. Dan bulannya kalau udah seperti itu pasti tahu sendirilah. Untung ini ketinggian 1100, jadi masih mungkin nggak terlalu parah banget. Dan alhamdulillah nggak ada angin yang kenceng karena ini kondisi kita campnya di punggungan. Nah ini kalau angin itu wow, dan itu ada yang naik warga sini Bondowoso. Cuma sampai sini sih, nggak sampai puncak. Nggak apa-apa kalau cuma sampai sini. Kalau kesana harus ada sesuatu gate maksudnya. Sambil menikmati bulan purnama yang sangat wow, mentereng. Ngopi teman-teman, kita ngopi dulu. Ngopi Mas, ini buat Mas. Selera masing-masing, mumpung masih panas. Nah, sambil ngopi sambil seperti biasa tak jelasin untuk berapa sih jaraknya dari base camp. Untuk jaraknya sekitar 3,8 dari base camp. Hampir 4 kilo. Terus untuk estimasi kita nggak ada 3 jam. Ya anggap aja 3 jam. Mantap. Untuk gayanya kita nanjak sekitar 600 mdpl dari base camp ke sini. Mantap. Ya begitulah. Ya ini aku pakai gula, pengen yang manis-manis biar agak ada tenaga. Itu kalau di Gunung Lawu, wow. Udah ganti baju, terus kita makan-makan. Oke. Makan buat sendiri-sendiri. Untuk logistik karena kita nggak mau ribet, kita cuma bawa ini pentol sama mie aja, terus ini pentol dari bawah. Udah itu. Dari Ayang pentolnya. Oh iya. Ini difoto buat dikirim ke Ayang ini. Beb 6 Iya. tahun berjuang Bos. Anjay. Pentolnya pentol Ayang. Tidak mudah. Ini tambah semangat ada Ayang di sini. Di Cuma dipameri foto dong. gunung kayak singa. Di rumah Ayang auto tobat. Auto jadi meong. Meong enggak ada tinggaran. Biasa itu fakta laki-laki gitu Mas. Berusaha pencitraan. Iya dong. Kalau di rumah mertua pasti meong. Meong. Kalau di luar oh iya aku bawa bungkus suhu ya. Kita cek teman-teman. Kita taruh di luar dulu. Kita cek dari dalam. Saya gelas itu kebawa anak-anak tadi kemarin. 20 derajat ya. Bos lumayan nih Mas. 20 derajat. Taruh di luar, kita cek sekitar 10 menitan. Ya agak bingung sih, nggak ada aktivitas masak. Ya wis, nikmati lah. Dan teman-teman yang dari Bondowoso tadi itu camp di bawah.
yang tadi kita ceritain anu-anu itu. Mantap. Ternyata cuma pengen ngecamp dah mau ke Puncak. Oh, iya. Jangan, ini dari situ. Iya. Kayak kalau cuma ngecamp sampai sini nggak masalah, masih aman. Tapi kalau ke sana harus wajib ada guide-nya. Oke, sampai sini gimana? Ada rencana mau ke sini? Pokoknya yang mau tanyanya DM ke saya atau nanti langsung ke IG-nya Pak Kapur. Oke. Wih, kelihatan dikit tapi Mas. Iya. Nanti diedit. Oh, pergerakan awannya kenceng banget teman-teman. Sama itu di bagian puncak Saeng sebelah sana itu ketutup mengarah ke piramid. Piramid sudah separuh ini. Ya, separuh ketutup. Tapi yang ini loh tadi, wow, pergerakan awannya. Wah, ini artinya paling tembus 16 beneran guys. Wow. Apakah udah turun? Turun Mas, 18 Mas. Mulai turun. Wah. Pergerakan awannya keren. Cuman kamera HP-nya aja yang nggak keren. Kita cek-cek info BMKG. Suhu gimana? 16 derajat. Turun terus. Dan ada info kalau di Jember itu hujan ya Mas. Hujan. Arahnya di sana, Hujan. sana. Jember hujan. Wah, tapi dari sini piramid gunung apa? Apa Mas? Lupa gue. Saeng cerah. Ini cerah, aman. Dan bulan Cerahnya itu bulan. berdiding. Udah mulai dingin. Bulu kudu udah mulai merinding-merinding, mantap. Sebenarnya meronta-ronta. Iya. Nah, Selira ini ketinggian 3000 ya. Wow. Wow. Tapi kalau piramid 2000 keren Mas. Sangar. Wah. Gak terima sangar Mas. Mungkin tak ceritain terkait apa? Mas ada yang ketinggalan gak? Ada yang lupa gak? Ada. Yang pertama sendal. Sendal lupa. Terus apa lagi ya? Ya itu yang paling utama sih. Sleeping bag teman-teman. Udah tahu ini musimnya berdiding, aku lupa nggak bawa SB. Kan mantap. Ya emang gunung ini ketinggiannya segitu, tapi kalau kondisinya ini kayak gini ya auto tetap dingin. Ini aku nggak ngeremehin ya, cuma aku emang pure lupa. Sebenarnya pas tak siapin itu udah tak ada sebelah tas itu, cuma nggak tak masukin. Jangan dicontoh, contohlah yang baik. Tuh teman-teman, namanya menungso rek. Menungso, tapi kalau terus kan menungso apa-apa ya. Lupa kok berkelanjutan. Tapi ada yang lebih parah teman-teman, yaitu tadi mas-mas itu yang dari Bondowoso. Dia sewa kompor, tapi kompornya rusak. Untung ada kita, dan kompor kita masih sisa satu, nganggur satu. Ya, bayangin kalau yang Bondowoso itu naiknya besok gitu, terus pas nggak ada orang, pulang lagi dong. Paling enggak ya bakar-bakar lah apinya. Bikin api. Bakar-bakar sampai di Mas. Daripada berserakan lebih baik dibakar, tapi tetap dengan prosedur yang benar. Jangan ngawur. Oke. Bakar dulu teman-teman. Giliran saya makan, habis itu mau masuk aku dinginnya udah. Oh naik Mas. Apa karena itu ya? Asap itu hangat. Ya nggak kuat Mas. Masuk. Gak ada kepentul Mas. Teman-teman, aduh, saatnya kita mode hangat. Udah cukup lama kita menahan dingin. Seperti sikapmu, As. Enggak sama janjimu. Aja janji terus kayak caleg
Suhunya 17 derajat, cuma angin yang bikin dingin. Cuma kok angin. Ini udah mulai kodet. Otakku. Udah mulai basah-basah mantap. Mungkin gitu aja untuk vlog malam ini. Lanjut besok kita persiapan bangun pagi, prepare untuk summit ke puncak piramid. Bismillah. Lancar. Mau tidur anginnya kencing sekali. Wow, sampai lepas masa. Keren. Anginnya kenceng sekali teman-teman, dan ini aduh nempel tuh, terlalu kenceng ini. Apa lah, bikin kaki, yang penting atas aman. Oke, kembali tidur. Padahal mau tidur tadi. Set. Gas, tidur lagi teman-teman. Aduh, pengen ngopi-ngopi, bikin susu-susu banget teman-teman. Wow, itu wow. Itu buat coba. Ini apa? Apa? Ini susu anget. Yang anget. Apa? Dapat derajat ya? Berapa? Nggak tahu mas. Bikin kopi dulu teman-teman. Ini angin gitu. Kumala sarung. Kita cek suhu. Mana kau kumala sarung? 17,3 naik. Berapa? 17 mas, naik. Naik. Iya, angin ya. Angin. Enggak ada embun. Iya. Aman ini. Tapi untuk tidur, wah enak banget teman-teman. Wes. Sadu. Tapi emang badan ini Seger. Hawanya seger. tahu itu ya. Kita lagi bakar. Nah, teman-teman ngopi sambil menikmati angin kenceng. Terus suhunya naik terus. Ini 19. Emang di angin sih, dinginnya nggak begitu, sudah nggak begitu dingin. Udah pernah ngisi paketan ya?
pagi teman-teman, pagi-pagi. Saatnya kita melihat sesuatu yang indah di luar sana. Kita ada di piramid ya. Nanti rencana mau summit. Dan ya kita lihat view. Itu Gunung Raung teman-teman. Gimana Masya Allah. Piramid gas. Oke. Yap.